Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pembina, izin memperkenalkan diri. Nama Gani Hesriwibowo, NPT 21190011 dari kelas klimatologi 4. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul fungsi multivariabel. Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kalkulus lanjut dengan dosen pengampu Bapak Fendi Arifianto, MSI. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang dari penulisan makalah ini, kalkulus multivariabel atau dikenal sebagai kalkulus multivariat merupakan ekstensi atau perluasan dari kalkulus dengan satu variabel menjadi kalkulus dengan lebih dari satu variabel, yaitu diferensiasi dan integrasi fungsi-fungsi yang melibatkan banyak variabel, bukan hanya satu. Studi limit dan kontinuitas dalam kalkulus multivariabel menghasilkan banyak hasil yang berlawanan dengan naluri yang tidak dihasilkan oleh fungsi-fungsi dengan variabel tunggal. Jadi, fungsi multivariabel ini merupakan fungsi dengan variabel lebih dari satu. Rumusan masalah pada makalah ini, yang pertama, bagaimanakah fungsi multivariabel itu? Kemudian, seperti apakah contoh soal yang berkaitan dengan fungsi multivariabel beserta penyelesaiannya? Tujuan dari penulisan makalah ini, yang pertama, memahami materi fungsi multivariabel pada mata kuliah kalkulus lanjut, dan memahami cara penyelesaian soal yang berkaitan dengan fungsi multivariabel. Kemudian masuk ke bab 2 pembahasan. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa multivariabel itu merupakan fungsi yang memiliki variabel lebih dari satu. Berikut adalah gambaran dari variabel atau peubah. Yang pertama ada satu peubah atau variabel tunggal. Pada fungsi satu peubah, di mana domain F itu ada A berpasangan dengan B, di mana A anggota bilangan real dan B dengan R itu himpunan semua bilangan real. Grafik fungsi f x, y sama dengan fx, di mana x anggota himpunan domain F berupa himpunan titik di R2, dapat berupa garis lurus atau lengkung seperti pada gambar. Berikutnya ada dua peubah atau dua variabel. Dapat dilihat, fungsi z sama dengan f x, y adalah fungsi dengan dua peubah, dengan peubah bebas x dan y serta z sebagai peubah tak bebasnya. Fungsi w sama dengan y dari x, y, z adalah fungsi dengan tiga peubah. Peubah x, y, dan z merupakan peubah bebas dan w peubah tak bebas. Definisinya, suatu fungsi f dari dua variabel adalah suatu aturan yang memberikan kepada masing-masing pasangan terurut bilangan real x, y di sebuah dalam himpunan D sebuah bilangan real unik yang dinyatakan oleh f x, y. Himpunan D adalah daerah asal dari f dan daerah nilainya adalah himpunan nilai yang digunakan f, atau dengan kata lain f x, y dengan x, y merupakan domain. Domain fungsi dua peubah. Jika domain tidak diberikan, maka domain adalah himpunan semua titik sedemikian sehingga fungsi dapat terdefinisi. Grafik fungsi dua peubah. Ketika kita menyebut grafik
dari fungsi f dengan dua peubah yang dimaksud adalah grafik dari persamaan z sama dengan fx, y. Grafik ini normalnya merupakan sebuah permukaan dan karena terhadap masing-masing x, y di dalam daerah asal hanya berhubungan dengan satu nilai z, maka setiap garis yang tegak lurus terhadap bidang x, y akan hanya memotong permukaan di satu titik. Penggambaran grafik fungsi akan sangat membantu dalam memahami suatu grafik. Grafik dapat memberikan ilustrasi atau sebagai representasi visual dari suatu persamaan. Dalam surat ini akan digambarkan grafik seperti tadi, dua peubah. Kemudian limit fungsi dua peubah atau lebih. Secara umum, teorema limit dan konsep ketertinggaan dan sebagainya pada fungsi satu peubah juga berlaku untuk fungsi-fungsi dengan dua variabel atau lebih dengan modifikasi yang sesuai. Definisi limit diberikan sebagai berikut. Definisi diketahui fungsi bernilai real f dengan daerah definisi himpunan terbuka domain di R2 dan A, B merupakan bagian dari domain. Lim x y mendekati AB dari f x y sama dengan L. Jika dan hanya jika untuk setiap bilangan epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan delta lebih dari 0, sehingga untuk setiap x, y merupakan anggota himpunan domain yang memenuhi 0 kurang dari P dikali x min A dikali 2 dikali 2 ditambah dalam kurung y min B dikali 2 berlaku fx, y min L kurang dari epsilon. Berikutnya kekontinuan fungsi dua peubah. Kekontinuan fungsi dua peubah diberikan dalam definisi berikut. Definisi misalkan f fungsi bernilai real yang terdefinisi pada daerah domain bagian dari R2 dan A, B merupakan bagian domain, maka f dikatakan kontinu di A, B jika lim mendekati A, B dari x, y dikali fx, y sama dengan fa, b. Fungsi f dikatakan kontinu pada domain jika f kontinu di setiap titik di domain. Jadi untuk menunjukkan f kontinu di titik A, B harus ditunjukkan ketiga syarat berikut terpenuhi. Yang pertama, f A, B ada. Kemudian lim x, y sama dengan A, B dikali fx, y ada. Dan yang ketiga, lim x, y lim mendekati A, B x, y dikali fx, y sama dengan fab. Jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka f tidak kontinu di A, B. Turunan fungsi dua peubah atau lebih. Turunan parsial. Umumnya jika f adalah fungsi dua peubah x dan y, andaikan kita misalkan hanya x saja yang berubah-ubah, sedangkan y dibuat tetap, katakan y sama dengan b, dengan b konstanta. Baru sesudah itulah kita sebenarnya meninjau fungsi satu peubah x yaitu gx sama dengan fx, b. Jika g mempunyai turunan di A, maka kita menamakannya turunan parsial dari f terhadap x di A, B dan menyatakan dengan fx A, B. Jadi fx A, B sama dengan g pangkat 0 A dengan gx sama dengan fx, B. Notasi untuk turunan parsial jika z sama dengan fx, y kita tuliskan sebagai berikut. Untuk menghitung turunan parsial yang harus dilakukan adalah mengingat dari persamaan fx A, B bahwa turunan parsial terhadap x tidak lain adalah turunan biasa dari fungsi g dari variabel tunggal yang diperoleh dengan membuat y tetap. Kemudian
Kemudian aturan untuk pencarian turun parsial dari Z sama dengan fx, y. Yang pertama, untuk mencari fx, pandang y sebagai konstanta dan diferensialkan fx, y terhadap x. Kemudian yang kedua, untuk mencari fy, pandang x sebagai konstanta dan diferensialkan fx, y terhadap y. Kemudian turunan fungsi implisit. Umumnya, dua persamaan seperti f, x, y, z sama dengan 0 mendefinisikan satu peubah, misalnya z, sebagai fungsi dari dua peubah lainnya, x dan y. Karenanya z kadang-kadang disebut fungsi implisit dari x dan y, yang berbeda dengan apa yang disebut dengan fungsi eksplisit f, di mana z sama dengan fx, y yang sedemikian rupa sehingga f kurung tegak x, y, f x, y dalam kurung dengan 0. Fungsi lebih dari dua variabel. Turunan parsial dapat juga didefinisikan untuk fungsi tiga variabel atau lebih. Misalnya, jika f adalah fungsi tiga variabel x, y, z, maka turunan parsialnya terhadap x didefinisikan sebagai berikut. Baik, selanjutnya adalah pembahasan soal. Untuk yang pertama, dimisalkan suatu fungsi f x, y sama dengan 4x pangkat 3 plus 3y kuadrat plus 4. Maka untuk nilai f 3,2 sama dengan 4 dikali 3 pangkat 3 ditambah 3 dikali min 2 kuadrat plus 4 sama dengan 52. Untuk soal multivariabel ini hanya menggunakan cara substitusi. Kemudian soal yang kedua, dimisalkan suatu fungsi fx, y sama dengan 2x kuadrat plus y kuadrat. Jika yang ditanya fx-nya fx, y-nya sama dengan f 2,3, maka hasilnya adalah 17. Dan berikutnya juga sama, dimisalkan suatu fungsi fx, y sama dengan x kuadrat dikali y ditambah akar y untuk f 2,4, maka saat disubstitusikan dihasilkan hasilnya 18. Kemudian soal yang keempat, dimisalkan suatu fungsi f x, y sama dengan y per x plus x kali y dengan nilai f sama dengan 4,1 per 4. Ketika disubstitusikan hasilnya 1 per 16. Kemudian jika soal-soal tadi merupakan soal yang dua variabel, soal yang kelima ini soal yang tiga variabel. Diketahui sebuah fungsi g x, y, z sama dengan x kuadrat sin y, z. Tentukan nilai dari g 1, pi, 2. Maka g x, y, z sama dengan x kuadrat sin y, z sama, kemudian saat disubstitusi g 1, pi, 2 sama dengan 1 kuadrat sin pi dikali 2, dimana sin pi kali 2 itu hasilnya adalah sin 180, kemudian dikali dengan 1 kuadrat sama dengan 0. Jadi g 1, pi, 2 sama dengan 0. Dan bab 3 penutup kesimpulan. Jadi jika fx sama dengan z itu merupakan fungsi satu variabel, kemudian fx, y sama dengan z itu merupakan fungsi dua variabel, dan fx, y, z sama dengan z merupakan fungsi dari tiga variabel, di mana x dan y itu merupakan variabel independen dan z adalah variabel dependen. Jadi fungsi multivariabel adalah sebuah fungsi yang terdiri dari dua atau lebih variabel independen. Baik, cukup sekian presentasi dari saya.
mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.